PKS ke Demokrat jangan baper, dikit-dikit ancam bubar. Bisa saja ya, egonya SBY ini bakal menjegal koalisi perubahan, bahkan menjegal partner dekatnya sendiri, ini Surya Paloh. Bisa jadi. Karena ngotot anaknya untuk jadi cawapres tadi, bisa jadi ini bubar ini. Sekarang, mengapa Anies Baswedan tidak mampu merangkul dan tidak mampu menyatukan ketiga partai ini? Bagaimana Anies Baswedan akan merangkul Nusantara, merangkul Indonesia yang keberagamannya sangat banyak menjadi satu kalau hanya merangkul tiga partai saja? Anies Baswedan tidak sanggup dan tidak mampu. Koalisi ini, mungkin bagi SBY, berpartner dengan Surya Paloh itu menjadi keputusan yang cukup merugikan mungkin ya. Terlebih meskipun sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden kelak, tapi keputusannya untuk tetap berada di belakang Jokowi bersama PDI Perjuangan justru membuat getir SBY sendiri. Tahu nggak? Iya kan, malah lebih bahaya kalau itu tadi yang sering muncul di pikiran orang. Nggak tahu nih, bener nggak Bang Taslim tadi? Diambil dua, dikasihkan satu ke kebetulan yang lagi berkonflik misalnya. Yang lagi keluar nih misalnya. Jadi nih diambil dua, dikasih satu buat, katakanlah kita sebut. Contohnya Enggar misalnya, atau Siswono misalnya, kan jadi seru. Mandiri Nasdem, mandiri PKS, mandiri kenapa harus melontarkan bahwa seolah-olah ada kekuatan menghalangi atau menghambat mereka untuk berkoalisi? Ya deklarasikan dong, berani dong. Nasdem punya ketum, PKS punya ketum, Demokrat punya ketum. Harusnya independen, kenapa tidak berani? Kenapa harus mencari kambing hitam atau kambing putih? Seolah-olah ada yang menghalangi untuk berkoalisi. Tapi kalau masih pembahasannya itu umpet-umpetan, ya patut dipertanyakan lah. Kalau dipikir lebih jauh, sepertinya ada agenda terselubung yang diumpetin oleh sosok-sosok elit Partai Demokrat seperti SBY misalnya. Sangat bernafsu untuk menjadikan AHY sebagai cawapres. PKS juga tentu sangat berhasrat mencalonkan kadernya sebagai cawapres pendamping Anies. Inilah titik rebutan yang membuat koalisi ini belum terwujud. Sementara SBY justru menambah penyakit dengan mengusung anaknya sendiri. Iya, namanya bapak ya pasti pengen lah anaknya itu sukses ya, apalagi jadi wapres. Walaupun jadi gubernur aja peringkat terakhir ya. Telah melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi partai ini berkoalisi, ada kekuatan penguasa segala macam yang menghambat mereka, menghalangi. Ini partai yang mandiri, independen, atau sebetulnya partai underdog? Surya Paloh kan tadi sudah mengumumkan tadi pagi, kalau salah saya baca, bahwa kami, kira-kira inilah kalau Surya Paloh. Kira-kira Surya Paloh bilangnya gini, karena buahnya sih, kira-kira ya. Saudara, saya sudah mutusin bahwa melihat perkembangan dunia yang dunia politik yang semakin rumitin, maka sepertinya kita harusin beradain tetap di belakang Pak Jokowi sampai akhir periode ini. Anies Baswedan hanya seperti boneka yang sibuk disuruh pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. SBY kesel ya, maka nggak heran SBY itu mesti menjaga partnernya sendiri kalau perlu nih. Kayaknya nih ya, bisa jadi pertemuan di Pacitan yang dirahasiakan jangan-jangan akan mengambil alih kemudi koalisi perubahan agar sesuai dengan keinginan dan komando dari Pak SBY ini. Pemimpin dia kumpulkan tiga partai ini. Kalau Anies memang sebagai pemimpin yang mampu menyatukan, dia akan mengumpulkan tiga partai ini dan meminta mereka bersatu. Tapi faktanya sekarang Anies Baswedan tidak mampu melakukan itu dan dia hanya sibuk menjual diri, pergi ke sana, pergi ke sini, entah untuk apa, sementara koalisinya rapuh dan belum ada. PKS ke Demokrat jangan baper, dikit-dikit ancam bubar. Juru bicara PKS M. Holid merespon Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun yang menilai koalisi bisa bubar jika ada yang mendominasi. Holid mengatakan dalam koalisi tidak boleh baper. Gak boleh baper, kita buat enjoy saja. Jangan dikit-dikit ancam bubar, ancam batal. Semangatnya membangun titik temu. Sudah ada tim kecil yang menggodok dan menyelaraskan berbagai pandangan, kata Holid kepada wartawan Selasa 17 Januari.
Khalid mengatakan dalam koalisi harus saling membangun semangat. Dia menilai koalisi dibentuk untuk berjuang bersama. Bagusnya sih narasinya yang asyik-asyik aja, karena kita kan mau berjuang bersama, jadi harus dibangun semangat kebersamaan bukan justru memperbesar perselisihan, ujarnya. Lebih lanjut, Khalid mengaku optimistis dengan rencana koalisi perubahan. Menurutnya, saat ini koalisi perubahan hanya tinggal satu langkah lagi. PKS sendiri optimis dengan rencana koalisi perubahan, perjalanan sudah jauh, tinggal finishing touch. Ibarat mau golin bola, ini umpan-umpan lambungnya sudah bagus. Tinggal eksekusi tendangan ke gawang biar gol. Perlu kesabaran, kedisiplinan, dan akurasinya harus pas, tuturnya. Sebelumnya, Johnson Sitindaun meminta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menahan diri saat bicara soal bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa bubar jika Ali tak hati-hati. Pokoknya, Bang Ahmad Ali ini tiap minggu ada terus nama baru keluar dari mulutnya. Lama-lama koalisi ini bubar karena pernyataan-pernyataannya, ujar Johnson dikutip dari akun Twitter @JohnsonJSP Selasa 17 Januari. Johnson mengatakan sudah ada tim dari ketiga partai itu untuk membahas urusan Capres dan Cawapres. Dia mengatakan pihak yang punya ide soal Cawapres untuk Anies bisa menyampaikannya ke tim tersebut. Secara resmi kan sudah ada tim 3 partai yang kita bentuk untuk bahas ini. Jika ada usul nama, ide, dan lain-lain sampaikan lewat itu, bukan diumbari ke publik, sambungnya. Johnson berharap koalisi perubahan tertib. Johnson mengatakan tak boleh ada yang merasa paling mendominasi di dalam koalisi. Jadi mari kita kader di 3 partai ini tertib, komunikasi ke publik, karena beda kursi Nasdem garing Demokrat garing PKS itu tipis-tipis saja. Sebenarnya 59, 54, 50. Jadi jangan ada yang merasa sok paling mendominasi dengan terus buat pernyataan sesuka pikirannya. Mari kita kurangi berpolemik agar koalisi ini kokoh, tuturnya.